Seseorang pernah bersumpah lantang di depan publik bahwa hatinya cuma untuk satu wanita. Tapi setahun kemudian muncul sosok baru yang mengaku punya kisah lain yang tersembunyi. Dan tiba-tiba janji setia yang dulu terdengar meyakinkan itu mulai goyah. Nama Habib Bahar bin Smith lagi-lagi jadi perbincangan besar. Bukan karena aktivitas dakwahnya, melainkan karena kemunculan seorang perempuan bernama Halwa Bachmid yang tiba-tiba muncul di media sosial dan mengaku sebagai istri ketiga. Ia bahkan memperlihatkan momen yang disebut sebagai hari pernikahan pada 15 November 2024 lengkap dengan kisah yang selama ini ia pendam. Yang bikin publik terdiam adalah curahan hatinya. Halwa mengaku bahwa selama 1 tahun pernikahan, ia jarang bertemu dengan Habib Bahar. Ia merasa ditinggalkan secara lahir dan batin. Bahkan soal nafkah pun katanya tak benar-benar ia dapatkan. Cerita ini langsung menyeret kembali ucapan Habib Bahar di masa lalu ketika ia pernah berkata bahwa dirinya tidak berniat poligami. Dalam sebuah siaran langsung di kanal YouTube Sayyid Bahar bin Sumait Official, Habib Bahar pernah bilang bahwa hidupnya memang dikelilingi perempuan. Tapi hatinya hanya milik istrinya, Syarifah Fadlun, cuma satu, katanya tegas waktu itu. Fadlun yang duduk di sampingnya menjawab dengan candaan yang kini terdengar seperti firasat. Beb, istrinya berapa? 1. Ya 1 benar kan? Siapa yang nanya kan? Nggak tahu, cuma 1. Memang kalau ada kita pasti ada. Iya, kalau ada lun kakak bilang 1. Kalau nggak ada lun kakak bilangnya 3. Beb yang tinggal daerah mana? Di Bogor. Kalimat itu yang dulu memicu tawa, kini bergaung lagi setelah munculnya Halwa. Dalam tayangan yang sama, Habib Bahar mencoba menenangkan istrinya, mengatakan bahwa ia tidak ingin menambah pasangan. Namun Fadlun menjawab dengan nada yang mengandung rasa pasrah sekaligus kecewa bahwa jika suaminya menikah tanpa izin, ia bahkan tak menganggapnya ada. Poligami apa tuh? Apa tuh komennya tuh? Poligami di atas, ke atas lagi. Nggak ada, udah nggak ada, nggak ada. Ada. Nggak ada. Nanti muncul ulang itu komen. Nggak ada. Beb nggak nyari istri lagi, Beb. Nggak nyari. Siapa tuh yang komen tuh? Nggak nyari. Nyari istri lagi siapa tuh? Jawab. Habib sudah bosan dengan Fadlun. Oh iya, terus sukanya mau lu. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Ya perlu diketahui ya, Habib mau tanpa izin ataupun ini mau Habib mau nikah lagi di belakang. Intinya Ana nggak pernah nganggep itu makhluk-makhluk jin halus itu, makhluk itu Ana nggak pernah nganggep. Tahu mereka itu makhluk-makhluk halus. Di akhir percakapan ada satu kalimat Fadlun yang kini kembali jadi sorotan. Nggak usah nyuruh nikah lagi, nggak perlu kalian suruh ya, nggak perlu kalian yang nyuruh. Habib tuh nggak perlu disuruh-suruh kalau mau nikah lagi. Gelangnya bagus. Tahu? Nggak perlu kalian yang nyuruh, kalian itu. Pilih 1, 2, 3. Ini suhu. Golput. Tahu? Ini suhu. Kalian itu masih kecil. Ini suhu nih. Suhu nggak perlu kalian menyuruh-nyuruh. Siapa yang setuju Habib Bahar nikah lagi? Bilang semua di sini. Ayo. Beb nikah lagi. Setuju? Wow, setuju. Saya setuju, setuju. Woi, setuju. Wow. Iya, paham. Ada yang enggak setuju. Madura setuju, Beb. Setuju. Selagi nikah itu tidak dilarang. Setuju. Oh, paling banyak setuju. Habisin satu dunia ini, perempuan satu dunia ini. Setuju. Habisin. Nikah, Beb. Setuju. Tambah istri lagi, Beb. Insya Allah nambah istri lagi. Ente aja nambah istri lagi, nggak usah nyuruh-nyuruh. Siapa Teguh? Ente udah berani nggak nambah istri? Teguh. Ente udah berani nggak nambah istri ente? Tapi daerah Ente dulu aja nambah bini. Sih lu nih. Jangan suka kepancing. Enggak, dia aja nambah bini, lu bilang. Rencana mau berapa istri, Beb? Rencana istri mau 4. Itu 4. Mau suruh lu nggak ngeladenin, kabarnya ngeladenin. Ya udah, makanya sayang udah masuk ke dalam. Abis ini kakak masuk. Berani saya tambah istri, Beb. Oh iya harus berani. Gak usah ragu-ragu, kalau mau nikah. Ya memang kakak mau nikah. Kenapa ngomong sama kabar itu orang itu. Kakak kalau mau nikah tuh nggak harus izin istri. Depan lu berani? Depan lu. Ngapain orang bodoh aja nikah depan lu? Depan lu. Ngapain nikah depan lu?
depan Lun. Ngapain? Lun gali kuburan di belakang. Orang bodoh itu. Gali kuburan Nikah dia. diam-diam lah, ngapain Di harus? belakang kandang kuda tuh. Ngapain nikah di depannya lu? Langsung Lun kubur hidup-hidup itu yang perempuan di belakang kandang kuda. Laki-laki itu mau nikah lagi, ya. Laki-laki mau nikah lagi dengan atau tanpa izinnya Gak istri. apa-apa, gak apa-apa. Dengan Ayo, depan Lun. Tunggu dulu, dengan atau tanpa izinnya istri. Gak apa-apa kabar. Dengan ridho atau tanpa ridhonya istri. Gak usah ngomong depan dengan. Itu tidak akan menggugur, Nggak, tidak akan dengar dulu. menggugurkan. Tidak akan menggugurkan sahnya nikah lagi. Iya. Depan Lun makanya. Cuma sayang bedanya kakak kan nggak nikah, kakak dinikahin. Udah berdiam. Kakak nggak perempuan yang ngejar-ngejar kakak. Sudah Jo, intinya kabar kawin akang. Perempuan, Sudah, iya Jo, tapi sudah. kan perempuan yang ngejar kakak. Sudah Jo. Mereka minta nikah, kakak nikahin. Nggak ada kakak yang nikah dulu, yang mau minta nikah duluan, mana ada. Wanita yang nikahin laki-laki ya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menghargai istrinya, menghormati istrinya. Maka kita sebagai laki-laki harus menempatkan istri di atas kepala bagaikan mahkota. Bagaimanapun itu. Caranya seperti apa? Cara apa? Ya salah satu cara kakak nikah lagi. Diem-diem. Itu kan menghargai Lun. Jaga perasaannya Lun. Itu salah satu contohnya. Hussein apa itu? Aduh ya Allah ya Rabbi. Ucapan ini sekarang terdengar seperti isyarat dari badai yang datang. Sebelum kisah Halwa muncul, publik memang sudah tahu bahwa Habib Bahar pernah menikah dengan Jihana Rokayah yang wafat pada 2018. Jika benar pernikahan Halwa terjadi tahun 2024, maka ia menjadi perempuan ketiga yang pernah terikat hubungan dengannya. Namun kisah Halwa berbeda. Ia menyebut bahwa pernikahannya berlangsung secara siri dan beban batinnya ia pendam selama setahun penuh. Pada 19 November 2025, Halwa akhirnya bersuara. Ia bercerita bahwa ia merasa memperjuangkan rumah tangga sendirian. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, ujarnya dengan suara bergetar. Ibunya, Hoiriah, mendukung cerita itu. Ia bahkan menyebut ada masa ketika mereka harus makan nasi dengan teh manis karena tak ada lagi yang bisa dimasak. Menurut pengakuan Halwa, saat masa kehamilan, ia jarang mendapat respons ketika meminta bantuan. Bahkan untuk pemeriksaan kandungan, ia harus menjual cincin dan ponsel peninggalan ayahnya. Pengakuan ini langsung memicu gelombang reaksi. Ada yang bersimpati pada Halwa menilai bahwa pernikahan siri kerap membuat perempuan berada pada posisi rentan. Ada juga yang menilai bahwa masalah rumah tangga seharusnya tidak dibawa ke ruang publik. Namun satu hal jelas, kisah Halwa membuka babak baru dalam sorotan terhadap Habib Bahar. Publik kini menunggu apakah sang pendakwah akan memberikan klarifikasi. Apalagi setelah ucapannya sendiri yang pernah menegaskan bahwa hatinya sudah terikat pada satu wanita saja.